Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Hermi Sesvita. In this video, I would like to explain about sociolinguistics. Di video kali ini, saya akan membahas tentang sosiolinguistik. Sosiolinguistik merupakan mata kuliah yang diajarkan pada perguruan tinggi untuk prodi bahasa, baik itu bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Di video kali ini, saya memberikan pengantar mata kuliah sosiolinguistik untuk prodi pendidikan bahasa Inggris. In linguistics, there are two divisions. The first one is microlinguistics and the second is macrolinguistics. In microlinguistics deals with phonetic, semantic, analogy, grammar, syntax, and later on. However, in macrolinguistics covers the language varieties and studies among languages like sociolinguistics, psycholinguistic, and other language studies. What is sociolinguistic and what is the scope of sociolinguistic? Apa itu sosiolinguistik dan apa saja scope atau cakupan dari sosiolinguistik? I will discuss it in this video. Sociolinguistic is the study of complex relationship between language and society. Jadi sosiolinguistik itu adalah ilmu yang mempelajari tentang hubungan yang kompleks antara bahasa dengan masyarakat. It is concerned on how people use language in social context. Jadi sosiolinguistik itu terfokus kepada bagaimana orang-orang menggunakan bahasa dalam konteks sosial. Misalnya di dunia akademik memiliki bahasa yang berbeda dengan percakapan sehari-hari. Kemudian antara gender yang berbeda, laki dan perempuan, juga memiliki konteks yang berbeda dalam berbahasa. Bahasa antara yang sebaya dengan ke orang tua juga berbeda. Nah, fenomena-fenomena tersebut dibahas atau dipelajari dalam sociolinguistics. Sociolinguistic is like I said before, that study complex relationship. Jadi sosiolinguistik ini mempelajari hubungan yang kompleks sekali antara bahasa dan masyarakat, karena ada banyak sekali yang dibahas di dalam sosiolinguistik. Termasuk di sini language and gender, bahasa dan juga gender, and then language varieties, ada bermacam variasi bahasa di dalam masyarakat, and then code mixing and code switching, ya, ada juga alih kode dan juga campur kode yang dilakukan di dalam masyarakat. Ini juga dipelajari di dalam sociolinguistic. Whatever something connects with sociolinguistics that are
I mean when something connect between society and the language, that is sosiolinguistik. Jadi apa saja yang berhubungan dengan bahasa dan masyarakat dipelajari dalam sosiolinguistik. Nah, di dalam sosiolinguistik itu ada 4 faktor utama yang menyebabkan adanya ragam bahasa di dalam masyarakat. The four factors are gender, community, social, and economy. Jadi, secara generalnya ada 4 faktor yang menyebabkan perbedaan bahasa dalam masyarakat atau adanya banyak sekali variasi bahasa atau ragam bahasa. Yang pertama adalah gender, antara laki dan perempuan yang menyebabkan perbedaan dalam bahasa. Yang kedua adalah community, ada masyarakat atau komunitas. Yang ketiga adalah culture atau kebudayaan. Kemudian yang keempat adalah ekonomi, perekonomian. Let's learn it one by one. Yang pertama adalah gender. Kenapa gender menyebabkan variasi bahasa atau ragam bahasa yang berbeda? Karena memang bahasa antara pria dan wanita itu berbeda, disebabkan pola pikir atau cara berpikir mereka, cara mereka membahasakan itu berbeda. Kalau kita lihat di masyarakat Indonesia contohnya, laki-laki mungkin lebih terbuka atau lebih bebas untuk mengatakan sesuatu dan dengan nada yang biasa saja seperti itu. Cuman kalau perempuan mungkin nadanya lebih lembut. Kemudian juga bahasa yang digunakan, ada pemilihan kata-kata yang berbeda antara laki dan perempuan. Perempuan biasanya lebih memilih, lebih menekankan kepada perasaan gitu. Kalau laki-laki dia sifatnya ya apa yang terpikirkan dia katakan saja begitu. Nah, itulah menyebabkan adanya variasi bahasa yang berbeda di dalam antara gender. Gender menyebabkan adanya variasi bahasa yang berbeda di dalam masyarakat. The second, community. Yang kedua adalah komunitas, ya, komunitas dan komunitas ini kita sebut bahwa orang-orang yang berada atau dengan tujuan yang sama atau kelompok yang sama berada pada kelompok-kelompok tertentu. Misalnya di dunia akademis, misalnya komunitas mahasiswa, tentu mereka berkumpul, kemudian bahasa yang mereka gunakan dalam komunitas biasanya adalah sama. Misalnya dalam konteks akademik, mereka akan membahasakan atau membicarakan sesuatu yang bersifat akademis. Kemudian di dalam komunitas pendidik misalnya, mereka juga menggunakan bahasa-bahasa yang biasa digunakan oleh pendidik, yaitu bahasa-bahasa akademis, bahasa Indonesia yang baik dan benar, begitu seperti itu. Dalam komunitas olahraga mereka juga memiliki bahasa atau pilihan mereka sendiri. Nah, itu juga yang membuat adanya variasi bahasa dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah kebudayaan. Kebudayaan, ya, di Indonesia kita culture, ya. Di Indonesia kita ada banyak sekali kebudayaan, maksudnya ragam kebudayaan di Indonesia. Ada Melayu, misalnya Sumatera, ada yang dari Jawa, kemudian Batak, Papua, Makassar, Kalimantan dan sebagainya. Itu mereka bahasanya berbeda-beda karena berbeda regional. Jangankan antar pulau, di Sumatera sendiri misalnya, antara
antara satu provinsi dengan provinsi yang lain, antara kabupaten yang kabupaten lain, antara mungkin ada juga antara desa yang satu desa yang lain, itu juga variasi bahasanya berbeda-beda karena itu ditentukan oleh pilihan bahasa masyarakat dan juga regional tempat mereka berada. And the last factors is economy. Jadi faktor yang keempat yang dapat mempengaruhi perbedaan bahasa itu adalah ekonomi. Nah, ekonomi di sini dimasukkan bahwa orang-orang misalnya di kelas atas atau di orang-orang pejabat itu mempunyai bahasa yang berbeda dengan bahasa masyarakat biasa, karena mungkin dalam konteks besar bahasanya seperti apa kita juga tahu perbedaannya. Kemudian kalau bahasa orang-orang di ekonomi di mall misalnya seperti itu ya, di mall ada juga perbedaan bahasanya tuh begitu. Kita pun menggunakan bahasa berdasarkan tempatnya kan seperti itu. Nah, itu ekonomi juga menentukan variasi bahasa gitu. Tingkatan ekonomi juga menentukan variasi bahasa di dalam masyarakat. That's all the introduction to sociolinguistics. Jadi di sini saya membahas pengantar kepada mata kuliah sosiolinguistik. There are many things that we should study in sociolinguistic. Jadi ada banyak sekali cakupan dalam sosiolinguistik. Di sini saya menyampaikan pengantar terhadap mata kuliah sosiolinguistik in order to you can understand, supaya kita bersama dapat mengetahui secara garis besarnya apa sih sosiolinguistik itu sebelum kita mempelajarinya secara keseluruhan. I think that's all my explanation. If you have any questions, comment, and suggestions about sociolinguistic, or perhaps you give additional information about sociolinguistic, with pleasure, I will accept through the comment below. And hope you can enjoy this video, and then see you on the next video, and assalamualaikum.